Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita tes dulu kiriman atas nama Tubagus Syamsu Edi di Kabupaten Serang. Ya, ini ordernya sebenarnya pas hari Jumat sore kalau nggak salah ya. 17-18 kan kita libur ya. 17 ya 17-an ya 18 masih libur hari Minggu. Jadi baru bisa dirakit dan dikirim hari ini. Dan ini tadinya ordernya dia yang Narita, cuman Narita saya lagi habis, jadi saya upgrade ya. Saya free upgrade pakai yang Win lebih mahal nih. Jadi beruntung sekali nih, mau Naritanya habis, saya belum update lagi ya. Tapi sekarang udah ada lagi ya. Bukan sekarang sih, besok paling adanya ya. Saya udah order. Ya, ini sementara saya kasih yang Win, di upgrade ke yang Win. Oh ya, ini menggunakan lampu LED-nya yang Ayoto. Ini Ayoto-nya Ayoto baru ya, kemasan baru, ahlinya LED kendaraan tetap sama. Bukan dari PT Tito ya. Ahlinya LED kendaraan. Ini kemasan barunya, cirinya ya kalau yang lama tuh dia cantolannya di sini di tengah. Nah, ini cantolannya kayak gini, kayak punyanya Nine Luminos ya. Jadi, dan di sini ada tulisan ada garansi ya, karena ini kan dia garansi. Nah, kelihatan nggak? Nah, garansi berlaku mulai dari tanggal pembelian dan stempel toko nih ada di balik sini. Udah saya kasih tanggal dan saya kasih stempel ya. Stempelnya pakai stiker aja ya. Saya nggak punya stempel yang lain. Lagian stempel saya kan gede, nggak mungkin sini. Garansi 15 bulan dengan persyaratan dia tidak boleh rusak fisik ininya, lampu LED-nya tidak patah gitu ya, rusak fisik misalnya patah atau berubah warna misalkan angus atau hitam. Jadi kalau misalkan yang bisa diklaim itu kalau misalkan lampu jauhnya mati, lampu dekatnya mati, atau kedua-duanya mati lampu jauh dekatnya ya. Oke, tipenya M2A 8 watt sama 8 watt, jadi ini gantian 8 watt untuk dekat, 8 watt untuk jauh, karena emang dia sistemnya gantian ya. Kalau lampu jauh nanti nyalanya yang bawah, lampu dekat nyalanya yang atas, sama-sama menggunakan COB ya. Kalau yang M2 Pro dia pakainya SMD kayak punyanya si Osram. Oke. Ini kemasannya garansi 15 bulan. Kemudian fittingnya menggunakan kev yang sudah dirakit dengan saklar on off, karena beliau menggunakan saklar ya ordernya. Jadi dapat harganya bagus sih sebenarnya, udah plus saklar, terus ininya diganti dengan yang Win ya. Karena yang Narita dia bahannya lebih tipis, tapi Narita tetap aja ada yang beli ya. Mungkin dia nggak begitu paham ya Narita atau Win itu bagusan mana. Ini kayaknya saya harus sudah ganti pita. Saya udah ada sih pitanya, cuman males banget gantinya. Untuk reflektor pakai Win nih. Di sini kemasannya Win kayak gini. Kalau Narita dia kardusnya kecil. Oke. Ada logo Win di bagian sini. Kalau Narita dia nggak ada logonya, dia polos. Dan kalau Narita dia kalau di ketok-ketok dia kayak ringkih gitu ya. Karena apa? Karena dia ininya nggak dilem ya. Pinggir-pinggirannya Narita itu nggak dilem, jadi kalau ditekan-tekan dia bunyi kriuk gitu ya. Ya. Bahkan bisa digoyang-goyangin seperti ini kalau yang Narita, karena emang ininya nggak dilem. Lemnya lem biasa sih, lem tembak biasa bawaan dari Win seperti itu. Oke. Sini sudah di stiker, udah disegel toko saya seperti biasa di sebelah sini. Dan ini pengecekan di 4 titik aja sih. Wah, ini apaan nih? Kayak ada bekas lem. Ganti kulit apa? 1, bawah, kanan, kiri, atas ya, di 4 titik yang berbeda. Ya itu kalau saya ngeceknya dia rapet gitu ya. Kalau nggak rapet biasanya saya bongkar buat untuk project spider. Bagian belakangnya seperti ini. Ya, ini bagian belakangnya. Warnanya warna hitam. Ini bawaan dari Win seperti ini. Selongsong ventilasi udaranya. Nanti kalau yang lama masih ada tuh yang bentuknya melengkung, itu yang ini dicabut aja, ganti sama yang lama. Ini bentuk dari Win seperti ini. Oke, kemudian untuk kabel fittingnya kev 601, dia karetnya karet besar. Terus sudah saya tambahin kabel tis. Jadi ini kabel tis fungsinya untuk mengikat ya, lebih mengikat lagi supaya nggak gampang terlepas ininya karetnya ini. Ya, kalau misalkan tanpa saklar dia pendek ya, sampai sini, dari sini sampai sini. Nah, karena ini menggunakan saklar jadi panjang. Nah, ada tambahan kabel panjang seperti ini. Sekitar 80 cm lah ya, 70 sampai 80 cm, dan
nggak sampai sih 60-an lah ya, 60 sampai 70. Saklarnya saklar on off biasa, saklar yang banyak sekali dijual di pasaran. Pastikan kalau beli saklar seperti ini, ketika diklik on dia lampunya nyala, karena ada beberapa saklar misalkan dapat yang kurang bagus, ketika diklik on dia lampunya nggak langsung nyala tapi harus digoyang-goyangin dulu ya. Ini saya penasaran ini apa ya, persentasenya nggak main lem tadi deh. Oh, nasi kali ya, tapi saya belum makan. Oke, kemudian kabelnya saya menggunakan kabel bintik, dan ini ada tambahan sikring. Sikringnya saya menggunakan sikring 10 ampere, dimensinya 6x30. Rumah sikring saya menggunakan rumah sikring sama ya, rumah sikring sedang. Ini sikring cadangan, ini sikring yang udah dipasang, jadi kalau ini putus kita ganti dengan yang ini. Sikringnya murah kok, kalau beli di bengkel-bengkel biasanya harganya 1000 atau 2000 lah ya, beda-beda. Untuk soket 3 pinnya seperti ini. Oh, ini belum saya tempel ya. Jadi walaupun osramnya ini AC/DC, jadi bisa langsung dicolok di motor tanpa ubah-ubah arus, tapi saya tetap mensarankan dijadikan DC dulu kelistrikan motornya ya. Tapi terserah sih, ini hanya saran saja, kan di sini ada tulisannya disarankan ya. Disarankan arus DC. Ya kalau misalkan belum diganti ke DC, biasanya nanti hasil cahayanya itu agak redup, agak kedip-kedip. Jadi kalau nggak digas nanti agak redup, agak kedip-kedip. Kalau digas dia baru terang. Nah, itu dikhawatirkan saat digaspol dia malah merusak komponen-komponen yang ada di dalamnya. Nah, dari kemasannya juga baru dan bentuk osramnya juga baru ya. Dia lebih halus ya, lebih apa ya, lebih rapi, dan ujungnya ini lebih rata ya. Keren sih, lebih rapih lah ya finishingnya. Di bagian dalamnya tetap ada putih-putih seperti itu. Jadi putih-putih kayak semacam apa ya, ini zat-zat apa gitu ya tuh. Di dalamnya tuh ada putih-putih kayak odol atau kayak semen atau kayak apalah gitu ya. Yang menutupi bagian dalam selongsongnya itu loh. Ya, untuk kumparannya tetap masih kelihatan tuh, warna kumparannya, warna tembaganya kelihatan seperti itu. Nah, untuk COB-nya terbagi menjadi dua ya. Itu yang dekat huruf A itu bagian atas, dekat huruf O itu bagian bawah. Nanti dia nyalanya gantian. Jadi kalau lampu jauh nanti nyalanya yang atas, yang bawah. Kalau lampu jauh yang atasnya mati. Kalau lampu dekat yang nyala yang atas, yang bawahnya mati. Dia ganti-gantian gitu, nggak nyala dua-duanya. Kalau punyanya siapa ya yang nyala dua-duanya? Oh, Luminos, dia nyala dua-duanya. Luminos yang LG1 ya. Oke, kita langsung cek aja nyalanya. Ini kita matiin dulu lampu handphonenya. Dari motor nanti bentuknya seperti ini. Saya nyalain dulu sikringnya, adaptornya. Dari motor nanti bentuknya seperti ini. Kita langsung colok saja, cekrik. Ya. Nah, ini kondisi off, ini kondisi on, off, on, off, on. Untuk lampu jauh dekatnya kita menggunakan tombol jauh dekat yang ada di motor. Oke, kita cek perbedaan jauh dekatnya. Kita pindahkan dulu kardusnya, kita ganjel reflektornya madep ke depan, kita ganjel lagi. Oke, kita mati lampu studionya biar lebih terang. Ini belum mati ya. Oh, terang banget malah. Oke, ini untuk lampu jauh, ini untuk lampu ini untuk lampu jauh dia agak naik, ini untuk lampu dekat dia agak turun. Jauh, dekat, jauh, dekat. Demikian hasil pengetesan sebelum dikirimnya. Terima kasih atas pesanannya. Ditunggu kedatangan barangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menggunakan apa ya? Halu. Si cepat halu. Yang mudah-mudahan sampainya cepat ya. Karena si cepat halu biasanya lebih lambat dari si cepat reguler. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.